Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Dwi Agustin. Saya founder sekaligus direktur PT Rokes Keren Abis, PT yang membawahi roti Rokes di Bandar Lampung. Terima kasih buat teman-teman yang hari ini sudah menyimak video pertama saya tentang sambal alu. Nah, yang sekarang kita akan simak tentang perjalanan yang kedua, karena yang pertama panjang banget, jadi dipisah menjadi 2 video. Nah, yang sekarang perjalanan yang kedua. Gitu ya. Roti ini dulu awalnya namanya bukan rokes, tapi roti keset anget. Kita mau coba pakai positioning pengganti roti bakar. Fresh, hangat, langsung di take away. Di kemudian hari kita rancang, terus kita buat penjualannya pakai reseller. Kita FOMO atau kita boomkan hari itu juga, dan ternyata viral. Konsep roti keset itu memang di Bandar Lampung baru kami yang buat. Padahal di Jawa, roti keset itu udah banyak banget. Roti keset itu sebenarnya mirip kayak roti sisir, Mas. Roti sisir, roti sobek. Cuman karena orang Bandar Lampung nggak familiar dengan sebutan roti keset. Roti keset itu roti yang disobek. Karena pionir, mungkin orang-orang jadi penasaran. Dan ternyata boom, rame. Awalnya jadi 50 pieces target kami, dan ternyata realitanya itu berkali-kali lipat. Masya Allah, Mas, itu saya benar-benar di luar ekspektasi. 6 bulan kemudian penjualan mulai banyak. Berdatangan orang-orang beli sampai memenuhi tempat produksi kami. Kenapa roti keset waktu itu viral? Di awal waktu mau opening, saya undang, waktu itu saya ingat betul 10 reseller. Yuk kita 10 orang ini kita promosikan dalam satu waktu. Semuanya saya kasih harga reseller, tapi kita ini ya posting berbarengan di satu hari itu. Jadi 10 orang itu langsung posting berbarengan. Jreng. Terus yang kedua, influencer saya undang, tapi kami kirim produk. Jadi satu waktu itu, boom, beritanya langsung mencuat gitu loh, Mas. Sehingga orang itu jadi penasaran. Udah lagi produknya langsung mencuat. Yang kedua, namanya agak aneh kan. Roti keset anget gitu. Jadi orang tuh kayak, ini apaan gitu. Dan ternyata begitu dicicip, rotinya memang enak. Valid. Permasalahannya begitu berjalan, sebenarnya roti itu anget, Mas. Karena kita memang begitu orang order, kita fresh from the oven. Yang saya salah adalah krem yang ada di roti itu, kan itu fresh from the freezer. Angetnya hilang. Jadi happy problem. Pesenannya banyak, komplainannya juga banyak. Kata siapa anget? Yang ada malah dingin. Di situ saya mulai muter otak. Nah, dari situ akhirnya dirubah lagi, positioningnya beda lagi. Selain itu juga ketika kita daftarkan nama roti keset anget, ditolak sama Haki. Akhirnya ini tidak bisa diterima lagi karena roti keset sudah ada yang make. Akhirnya puter otak lagi tuh. Roti kesetnya digabung, S-nya diganti Z. Jadi Rokes. Karena sudah tidak ada kata-kata anget, aman sudah. Jadi alhamdulillah sampai hari ini malah justru sekarang positioningnya Rokes itu orang-orang kadang-kadang kalau ngomong menikmati Rokes itu seperti makan es krim. Kalau semakin ditaruh di kulkas, semakin enak. Seolah-olah kayak makan es krim. Jadi aman udah. Beberapa minggu kemarin kami riset brand health tracking gitu, BHT, terkait dengan bagaimana sih sebenarnya Rokes itu di mata masyarakat ya. Ternyata Rokes itu kenapa diterima sama masyarakat di Bandar Lampung itu, satu, Rokes itu diterima karena itu kualitas produk memang. Jadi rasanya lembut, terus topping melimpah, itu ternyata di riset itu dinyatakan seperti itu. Terus kualitas pelayanannya itu juga disampaikan. Top of mind ternyata. Rokes itu ternyata sudah menjadi top of mind di masyarakat Bandar Lampung hampir 99%. Itu riset itu. Di Lampung malahan. Alhamdulillah. Terus sudah jadi rekomendasi. Banyak banget masyarakat di Bandar Lampung itu merekomendasikan Rokes. Jadi 3 hal itulah, Mas, yang akhirnya membuat Rokes itu diterima di Lampung. Mudah-mudahan hal itulah nanti yang membawa Rokes juga diterima di Indonesia. Mudah-mudahan. Kami pakai konsultan, jadi kami pakai pihak ketiga untuk mengambil beberapa sampel responden dari masyarakat di Lampung. Di beberapa daerah gitu, dia kumpulkan, ada beberapa pertanyaan, sampel dan segala macam, dari situ dapat hasil itu. Dari customer, non-customer, dari beberapa daerah. Datanya ada, satu bundle gitu. Apa yang kemudian membuat Rokes, sambal alu, ibu ini selalu kayak maju gitu? Up to date terhadap perkembangan
Jangan. Hari ini dunia mau apa kita ikuti. Apapun, mau dari mindset, keinginan customer, media sosial bahkan, perkembangan teknologi kita ikuti. Terus melihat tren. Jadi kita itu sebagai founder, business owner tuh nggak bisa berdiam diri, terus nyaman dengan kondisi yang sudah kita terima. Kita terus harus menerus belajar, bertumbuh, berkoneksi dengan lingkungan, berkoneksi dengan banyak orang. Itu harus sih. Terus diinformasikan ke tim. Tim pun juga harus diajarkan, dipaksa juga untuk ikut berlari. Karena kalau nggak, kita ke disrupt, kita jadi punah kayak dinosaurus. Kita setiap 1 tahun 2 kali kita selalu ada menu baru. Dan menu baru itu harus sesuai dengan customer. Kita uji cobakan ke customer, suka kita keluarkan. Yang nggak suka atau yang penjualan sedikit, kita eliminasi, keluarkan lagi gitu. Pelayanan yang paling bagus di Rockers itu kita berusaha untuk mendekat dengan customer. Personal. Jadi kita bisa via WA. Jadi customer itu bisa pesan lewat jalur mana saja. WA kita bisa, mereka bisa pakai lewat merchant gitu. Terus kita juga lagi belajar untuk mereka lebih dekat lah, lebih intimate dengan customer gitu. Jadi sebut nama, kalau ulang tahun ada birthday treat gitu-gitu. Jadi lebih nggak kayak SOP lah ya, memperlakukan customer tuh seperti keluarga. Jadi sebelum saya sudah mulai launching, saya dengan sahabat saya itu 6 bulan bikin produk, trial, saya serahkan ke 200 responden, nilainya 6, balik lagi bikin produk lagi, 200 responden lagi, nilainya 7, balik lagi diperbaiki, sampai mereka benar-benar menilai 9, baru kita oke, layak jual. Jadi kalau nggak salah 6 bulan. Kami benar-benar men-trial, menguji, dan akhirnya mendapatkan produk yang benar-benar valid. Berarti kalau nggak punya modal itu gimana Bu dari caranya? Jadi nggak harus satu waktu, dicicil aja 1 hari, 1 yang digratisin, sampai kira-kira 200 responden gitu. Itu cara saya ya Mas. Mungkin kalau ada teman-teman yang jauh lebih punya ilmu, bisa pakai cara yang lain gitu sih. Buat saya, uji ngangenin itu adalah cara tercepat untuk kita memotong kerugian daripada bisnis yang begitu buka tutup. Kan banyak ya teman-teman itu kadang-kadang belum diuji ngangenin, sudah percaya diri dengan lidahnya, begitu buka ternyata tutup. Kenapa? Karena produk itu belum valid di lidahnya customer. Jadi ketika kita jualan produk terutama F&B, itu jangan pernah percaya dengan lidah kita. Follow your customer. Percaya lidahnya customer. Mau kayak apa? Kalau customermu bilang nggak enak, ya pasti nggak enak. Kalau customer bilang enak, mau kamu bilang nggak enak, ya pasti itu enak gitu. Jadi cuman satu sih, F&B itu follow your customer. Jadi sesuai penilaian customer. Sama ini Mas, yang teman-teman kadang nggak pahami bahwa menjaga cash itu kadang-kadang teman-teman tuh hanya melihat dari depan, revenue, atau dari kasir, dari segi penjualan. Tapi mereka nggak sadar bahwa ada yang juga lebih penting, yaitu di belakang alias bahan baku. Mereka hanya menjaga depan nih, penjualan, tapi mereka nggak menjaga stok atau bahan bakunya. Yang biasanya banyak jebol, itu justru di bahan baku. Duitnya kenceng masuknya, bahan bakunya jebol, sama aja. Nah, di situ mungkin yang aku bisa ngomong, jaga penjualanmu banyak, tapi bahan baku belakang juga harus kamu jaga. Itulah kenapa Rockers tuh punya pilar di masing-masing outlet tuh, bahkan gudang sendiri itu untuk menjaga bahan baku. Supaya apa? Masuknya kenceng, keluarnya bagus gitu. Jadi nggak ada yang bocor. Jadi kami di setiap outlet tuh punya fondasi. 1, kepala outletnya, udah jelas memimpin outlet. Yang kedua, admin. Admin itu membantu menjaga revenue, menjaga omset. Yang terakhir, menjaga gawang belakang, yaitu bagian gudang. Gudang itu yang menjaga stok, menjaga bahan baku, itu. Ya cross check, ngitungin stok, lihat penggunaan anak-anak sekedar, mohon maaf, plastik aja kita hitung. Penggunaan bahan baku, kemasan aja kita cek, keju aja kita lihat ya, kayak gitu. Itulah ya, mau dipaksa kayak apa tuh perempuan tuh sebenarnya nggak bisa mimpin Mas. Perempuan kan tetap punya fitrah bengkok ya. Dilurusin kayak apa itu tetap akan bengkok. Dipaksa patahkan. Tapi dibalik kelemahannya dia yang selalu pakai perasaan, bengkoknya itu kalau aku justru dijadikan kekuatan.
Maka kenapa kalau sloganku atau prinsipku itu mimpinnya itu bukan lagi dengan logika tapi pakai hati gitu. Justru sumber kekuatan terbesar seorang pemimpin perempuan itu mimpinnya itu pakai hati. Sesekali kita belajar dengan laki-laki, nggak ada pilihan. Kalau kayak saya ini sudah nggak ada pilihan, Mas. Belum ada nih kader yang bisa menggantikan saya. Nggak mungkin dong aku fokus dengan kendala. Kan nggak mungkin saya tinggalkan nih posisi dan jabatan ini. Jadi mau nggak mau ya saya harus belajar menerima kondisi, berdamai. Ya udah, adanya ini jabatan saya harus belajar. Oke, apa yang harus kulakukan? Belajarlah melogika seperti seorang laki-laki memimpin. Walaupun mungkin nggak maksimal, minimal kamu belajar. Terus kedua, jadikan kelemahanmu itu jadi kekuatan. Kamu kan selalu dikit-dikit pakai hati. Justru ketika pakai hati, jadikanlah itu kekuatanmu. Merangkul, mengayomi. Nah, itu kekuatan yang bisa dipakai untuk jadi leader di sebuah perusahaan kalau kita jadi perempuan. Tapi tetap kita harus punya kanan kiri adalah seorang laki-laki yang punya rasional lebih tinggi. Terus yang ketiga, sistem dan angka, Mas. Jadi nggak bisa mimpin perusahaan, terutama perempuan, nggak dibantu oleh number, nggak dibantu oleh angka. Angka di sini apa? Data. Kita itu nggak mungkin memutuskan pengambilan sesuatu di perusahaan pakai like or dislike, terutama perasaan. Harus pakai data. Contoh mau ngekat karyawan gitu ya, Mas. Kita sudah nggak bisa lagi pakai perasaan. Gue nggak suka sama dia, kenapa? Nggak tahu, nggak suka aja. Karena dia gondrong, karena dia tatoan. Nggak bisa lagi kayak gitu. Tapi karena pakai data. Oh, KPI-nya kurang. Oh, absensinya dia kurang. Oh, attitude-nya kurang. Jadi, menurut aku, ketika perempuan mimpin, boleh, nggak apa-apa. Tapi kamu harus tahu kamu punya kekurangan. Bantu kekuranganmu dengan kekuatan berupa hati yang kamu bisa kuatkan. Kedua, dengan data. Contohnya adalah aku itu tidak fokus sama hasil, tapi sama proses. Saya tidak peduli mereka hasilnya 10, 11, 12, tapi aku tuh peduli dengan bagaimana kamu berproses. Kayaknya kita, ke anak-anak kita aja. Mama nggak peduli, nak, kamu nilaimu 10, 20, 30, 100 sekalipun, tapi mama tahu kamu berproses. Nah, itu yang selalu sampai hari ini saya terapkan ke mereka. Nggak tahu gitu nggak? Jadi mungkin dari situlah akhirnya mereka merasa dimanusiakan, mereka merasa dihargai. Tidak melihat sebuah kesalahan itu menjadi satu-satunya final bahwa kamu buruk gitu. Jadi memang terus terang memulai ini aku investasi leher ke atasnya memang lumayan sih, Mas. Tipikalku tuh healingnya memang belajar. Kalau udah agak mumet gitu, pasti aku minta workshop. Nah, pulang workshop itu udah kempiar-kempiar gitu. Nanti kalau sudah kempiar-kempiar gitu kepalanya, terus kita ngobrol tuh sama tim, nah mulai dieksekusi gitu. Atas dasar apa buka cabang yang kedua? Jadi sebenarnya gini, Mas. Prinsipnya kalau aku secara pribadi ya, buka cabang itu tuh bukan atas dasar aku secara pribadi. Kalau aku secara pribadi buka cabang kalau pengen untuk kepentinganku pribadi, itu sebenarnya aku udah males buka cabang. Karena prinsip buka cabang itu buka masalah kan. Nggak ada yang namanya buka cabang itu jadinya banyak duit, itu nggak. Yang selalu 100% terjadi, buka cabang pasti buka masalah. Belum tentu buka cabang itu dapat tambahan duit, itu belum tentu. Malah yang ada buka cabang dapat masalah, belum tentu untung kan. Tapi kenapa itu kulakukan? Karena kalau untuk aku pribadi, satu cabang aja udah cukup. Kita itu makan satu piring ikan asin aja udah kenyang ya, Mas. Tapi balik lagi, anak-anak ini perlu jenjang karir. Jenjang karir ini hanya terjadi kalau ada pengembangan perusahaan. Pengembangan perusahaan mau nggak mau hanya terjadi ketika ada pengembangan horizontal dan vertikal. Vertikal oke lah, perusahaan bertumbuh, dalamnya omsetnya bertambah satu cabang. Kalau horizontal harus ada 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang, 5 cabang. Mau nggak mau? Ya karena anak-anak harus bertumbuh, mereka harus punya jenjang karir. Seperti itu. Bahwa hari ini Rokes Sambal Alu itu hanya sebagai kendaraan untuk kita nanti di akhirat. Pengenku jadi kendaraan untuk pahala nih, kebermanfaatan. Dari situ akhirnya harus diluaskan. Supaya apa? Bekalnya banyak. Ketika nanti di akhirat, mudah-mudahan aku naiknya Pajero, bukan jalan kaki. Karena apa? Karena setiap perjalanannya ternyata ada ibadahnya, niatnya besar, niatnya luas. Saya itu sampai hari ini tuh sedang berikhtiar membuat perusahaan saya itu spiritual company. Jadi mulai dari sholat mereka kita masukkan ke dalam KPI. Jadi sholat aja di absen, Mas, di perusahaan kami itu ada absennya. Terus
Mereka diajarin ngaji, tahsin ada kajiannya. Dalam masa kerja tertentu mereka diajak umroh. Banyak sih ikhtiar kami lakukan. Terus juga biasanya di beberapa training kami kasih mereka spiritual training. Kita ajak mereka itu untuk back kembali. Kamu itu bekerja, niatnya itu apa? Peranmu di dunia ini itu bukan hanya untuk makan, tidur, kerja, terus habis itu makan, tidur lagi. Tapi kamu tuh punya peran di dunia ini walaupun kamu sebagai pekerja. Peranmu apa? Hari ini yang terbaik. Jadi balik lagi, diniatkan bahwa peranmu hari ini adalah ibadahmu yang hari ini. Sehingga mereka itu lahir sebagai pribadi yang utuh, menjadi karyawan yang bahagia, berkarir surga. Seperti itu niatnya. Sehingga nanti di akhirat nanti minimal aku sudah bisa ngomong lah sama Allah. Mau diterima sama Allah gimana nanti terserah Allah lah gitu. Itu sangat membahagiakan saya ketika mereka ngomong, saya baru di Sambal Alu, di Rokes, saya ini bisa ngaji. Saya di Sambal Alu, di Rokes inilah yang saya bisa sholat. Itu gak terhitung bahagianya, Mas. Yang bikin lebih bahagia lagi tuh, Bu, makasih ya saya bisa punya rumah. Apalagi kalau kemarin, Mas, pas saya temenin umroh ya, Mas, mereka gak pernah membayangkan bisa hadir di depan Ka'bah. Itu gak semua orang, Mas. Itu kebahagiaan yang gak bisa dinilai dengan omset berapapun. Jadi buat saya itu nagih. Saya akan kejar itu terus-menerus gitu. Mau teman-teman karyawan itu suka atau enggak, tapi mimpi itu akan terus saya kejar gitu. Karena kebahagiaan itu nagih banget. Bu, terima kasih ya. Aku udah bisa bikin rumah. Bu, terima kasih. Bisa beli motor. Bu, terima kasih. Itu priceless, Mas. Apalagi Bu, makasih ya. Aku udah bisa ngaji. Udah. Jadi sederhana, kesederhanaan, dan merasa cukup itu sudah jadi kehidupan saya gitu. Mau kayak apa Allah kasih karunia dalam hidup saya, itu saya tuh selalu punya tombol cukup gitu. Selalu punya batas untuk oke, calm down, udah cukup gitu. Nggak ada dalam kehidupan saya itu, mudah-mudahan ya, itu untuk terus-menerus ingin menikmati itu sampai berlebihan. Karena buat saya itu kayak rasanya itu sama aja. Mau level A, B, C, D itu sama. Nggak mendatangkan arti kebahagiaan yang saya punya. Ini cerita waktu saya kemarin umroh, Mas. Pertama kali umroh, saya pakai semua fasilitas first class. Dan Allah itu justru kasih saya renungan. Di depan Ka'bah itu, tiba-tiba saya pengen makan pop mie. Padahal harusnya saya dapat fasilitas first class, makanannya itu di lantai 29, views Ka'bah, enak-enak semuanya, ketemu artis-artis. 1 hari, 2 hari, 3 hari, oke, saya makan di situ. Tiba-tiba di hari keempat, saya pengen makan pop mie. Nafsu makan saya untuk makan yang enak-enak itu hilang. Terus saya makan pop mie di depan kamar, dan saya menangis, Mas. Tahu nggak apa yang Allah kasihkan dalam hidup hati saya? Ya Allah, ternyata untuk membuat saya bahagia, itu tuh bukan karena depan Ka'bah, bukan karena fasilitas pesawat mewah, bukan karena kamar yang mewah. Makan pop mie aja itu sudah enak. Kenapa? Hatinya tenang. Lalu buat apa kita perlu brand merek yang mewah, fasilitas first class, kalau kita nggak dalam kondisi tenang? Dari situ saya merasa ternyata kekayaan itu nggak membawa kebahagiaan kalau kita tidak dalam kondisi tenang dan connection sama yang di atas. Jadi uang itu pada akhirnya tidak mengendalikan saya ketika kita tahu tombol cukupnya ada di mana. Ya sudah, makanya sekarang mobil saya cukup Brio, rumah saya biasa saja gitu. Walaupun ya kita bisa kok beli yang lebih gitu. Jadi sederhana itu bukan keadaan, sederhana itu pilihan. Itu juga akhirnya, Mas, membawa ke dalam lifestyle keuangan perusahaan. Karena mungkin bisnis ownernya tidak nafsu kalau ngelihat duit, sehingga ya adem aja perusahaannya. Menggulung profitnya itu lebih baik gitu loh. Buat kayak saya ini kan tidak ada jalur surga saya karena tidak ada pasangan, mau nggak mau kan ke orang tua ya. Jadi satu-satunya cara untuk kita bisa menggapai Allah itu salah satunya adalah menggapai orang tua kan. Tangannya Allah itu kan tangannya orang tua. Sami'na wa ta'na dengan orang tua, apapun yang orang tua minta siap gitu. Kadang-kadang Yan mau ya sudah, nggak ada bayangan, bisa aja disiapkan dulu gitu. Terakhir kemarin orang tua saya bilang, Yan di sini nggak ada masjid, kata dia gitu. Kode maksudnya suruh dibuatkan masjid.
Allah kasih izin bisa buat masjid di kampung. Terakhir kemarin kami berempat berangkat haji kan. Itu juga priceless buat saya, Mas. Orang tua saya bilang gini, Yan, makasih banyak sudah mengangkat harkat derajat orang tua. Mimpi saya akhirnya, Mas, tercapai. Mamah yang dulu nggak dianggap apa-apa, tinggal di atas saung ikan, sekarang kemana-mana dicium tangan mamah, kata dia. Mamah dianggap orang terpandang, kata dia. Insya Allah. Yang jelas Rokes kan kita ingin nasional, kita akan menuju kota-kota penyangga. Jadi mungkin nanti kita akan penuhi Sumatera ke atas, buka cabang di situ sih, Mas. Bismillah sih, karena memang Rokes itu positioningnya kan bukan di oleh-oleh ya, tapi di buah tangan. Kalau oleh-oleh kan identik dengan daerah khasnya kan, tapi kalau buah tangan itu kan lebih umum gitu. Jadi kami pengen Rokes itu jadi buah tangan walaupun dimanapun Rokes berada. Hanya memang nanti kita pengen ada signature-nya, signature menu di daerah tersebut. Contoh kalau di Lampung misalkan ada banana gitu ya, jadi signature menunya ada banana. Nanti mungkin di Medan atau mungkin di Palembang apa gitu. Tapi buah tangan itu kan seperti kayak bebawaan. Konteksnya kadang-kadang orang-orang tuh mikir sebenarnya oleh-oleh pun sama, tapi orang-orang tuh konteks oleh-oleh itu lebih ke mengerucut ke ciri khas daerah, oleh-oleh khas mana gitu kan. Tapi kalau buah tangan tuh lebih general. Saya bilang kenapa Rokes itu buah tangan istimewa? Rokes itu bisa dibawa dari mertua untuk menantu, menantu untuk mertua, anaknya, ibu untuk anaknya gitu, calon menantu untuk calon mertua gitu. Jadi lebih general. Jadi ketika Rokes di mana saja, dia tanpa dikotakkan dengan ciri khas daerah itu. Yang jelas pasti mimpi saya ya, Mas, saya pengen punya holding sih. Jadi mau Sambal Lalu mau Rokes saya jadikan satu sebagai satu kesatuan di satu holding. Jadi nantinya membesarnya itu satu holding ini jadi punya satu ekosistem. Holding di Jakarta membentuk hal yang sama, bikin ekosistem yang sama. Punya Sambal Lalu, punya Rokes, mini pesantrennya sama, umrohnya sama, kita juga punya komunitas yang sama, kebermanfaatannya sama, sehingga yang dirasakan masyarakat Lampung pun dirasakan masyarakat di Jakarta, di Palembang, di Medan, insya Allah. Wasilah dua brand ini. Pengennya sih begitu. Saya pengen semua masyarakat di Indonesia merasakan manfaatnya Sambal Lalu dan Rokes tidak hanya tentang produk, tapi lebih daripada itu. Ada nilai dan kebermanfaatannya.